Setiba di rumah, Anga hanya bisa menangis menatap laptop miliknya yang sudah hancur. Pecah di bagian layarnya, bukan lagi LCD-nya yang rusak tapi benar-benar monitornya yang pecah, touchpad-nya retak, juga keyboard-nya yang sebagian terlepas. Anga yakin kalau biaya memperbaikinya pasti hampir sama dengan membeli laptop baru. Ingin sekali dia mengadu pada Aditya saat ini. Tapi Anga tahu kalau Aditya sedang sibuk. Suaminya itu juga pasti lelah di sana. Anga tidak ingin menambah pikiran Aditya karena mengeluh pada Aditya saat ini. Anga juga 100% yakin kalau seandainya Aditya tahu, pasti dia akan langsung membelikan Anga laptop baru. Entah dari mana uangnya, padahal Aditya juga sedang terkena masalah. Asteris, asteris, asteris. Setelah berpikir semalaman, serta mencari tempat yang cocok melalui media sosial miliknya, akhirnya Anga membulatkan tekadnya untuk bekerja paruh waktu. Lo yakin nggak? Lo nggak mau bilang Mas Adit aja? Aku yakin Kak, tolong bantu aku ya, jangan kasih tahu Mas Adit. Anga sudah menjelaskan pada Caca kalau dia bekerja bukan hanya untuk membeli laptop baru karena sebentar lagi dia skripsi pasti sangat membutuhkannya. Tapi, Anga juga ingin meringankan beban Aditya untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Atau pakai uang gue aja ya nggak? Gue masih ada kok, daripada lo kerja kayak gini. Tadi malam Anga langsung mengirim email ke restoran itu. Beruntungnya Anga kalau sore ini Anga langsung diminta datang ke sana untuk memulai bekerja. Untung saja restoran itu bisa menerima Anga yang seorang mahasiswa dan bisa menerima pembagian jam kerja dan kuliah yang Anga serahkan. Kak, aku tahu kamu tulus mau bantu aku. Tapi nggak selamanya kayak gini Kak. Aku juga harus berusaha buat bantu Mas Adit. Caca hanya bisa diam karena Anga sekarang juga sudah berumah tangga. Jadinya jalan pikiran mereka sudah tak sama lagi. Tapi dengan syarat, apakah, kalau lo butuh bantuan gue buat jelasin sama Mas Adit kenapa lo bisa pulang telat, gue siap. Demi sahabat gue yang nggak mau nyusahin suaminya. Kali ini gue bantu walau gue tahu ini salah. Thanks Kak, Anga memeluk Caca dengan erat. Sahabatnya itu benar-benar mengerti dirinya. Asteris, asteris, asteris. Anga sudah berganti dengan seragam restoran itu. Celana panjang hitam, kemeja lengan pendek berwarna merah marun dengan corak batik di bagian leher serta lengan. Dilengkapi apron hitam yang terpasang sebatas pinggang sampai ke sejengakal di atas lutut. Rambut Anga dicepol menjadi satu ke belakang dengan pita berwarna hitam. Membuat aura Anga terasa berbeda. Dia bukan lagi terlihat seperti anak kuliahan saat ini. Restoran tempat Anga bekerja bukan restoran bintang 5 yang mengharuskan karyawan dengan lulusan bagian perhotelan atau pariwisata. Jadi Anga bisa masuk ke sana dengan mudah. Sejak tadi Anga hanya berhadapan dengan head waiter yang mengarahkan pada Anga tentang apa saja yang harus Anga lakukan. Anga juga diperintahkan untuk melihat teman-temannya yang sedang melayani pelanggan mereka. Kamu sudah paham kan? Paham Pak. Kalau gitu, kamu mulai kerja sekarang. Nurma, panggil kepala waiters itu pada seseorang. Iya Pak Karim, tolong ajari Anga tentang pekerjaannya seperti yang dulu saya ajarkan sama kamu. Kamu juga pernah baru, jadinya kamu pasti tahu kalau dia pasti belum tahu apa-apa saat ini. Baik Pak, ya sudah, sana mulai kerja, ucap Pak Karim sebelum berlalu. Kenalin, aku Nurma, wanita berhijab itu mengulurkan tangannya pada Anga. Kenanga, panggil aja Anga, Anga menyambutnya dengan ramah. Ayo ikut aku, nanti kamu lihat aku dulu aja ya. Biar kamu paham dulu baru kamu bisa mulai sendiri, ucap Nurma dengan halus. Menurut Anga, Nurma cukup baik sebagai teman kerja Anga di tempat baru. Tapi itu hanya tebakan Anga saja. Orang bisa sewaktu-waktu berubah seperti dia yang tiba-tiba begitu membencinya. Iya, tolong bimbing aku ya. Soalnya ini pertama kali aku kerja. Oke, kamu tenang aja. Jangan tegang ya. Anya hanya mengangguk kemudian terus mengikuti kegiatan Nurma. Melayani pelanggan yang baru datang. Kemudian memberikan pesanan mereka ke bagian dapur. Menunggu pesanan pelanggan tadi jadi, Nurma mengajak Anga untuk membereskan meja yang sudah selesai dipakai. Kemudian masih banyak lagi hal baru yang ia pelajari. Saat Anga menyeka keringat di dahinya, di atas sengaja melihat pantulan dirinya di kaca restoran. Memang sebagian dinding restoran itu terbuat dari kaca, sehingga saat terkena pantulan cahaya, Anga bisa melihat bayangannya di sana. Anga tersenyum miris melihat dirinya yang sekarang. Seragam waiters dengan wajah lelahnya. Anga tak menyangka dia yang dulunya manja dan tak bisa apa-apa kini malah berakhir menjadi pelayan restoran yang mandiri. Juga terbiasa dengan yang namanya lelah seharian melayani orang dan harus bersih-bersih.
Maafkan Anga Mas Adit. Semoga saja Mas Adit bisa mengerti kalau apa yang Anga lakukan ini hanya ingin meringankan sedikit beban Mas Adit. Anga, jangan ngelamun. Iya Nurma, maaf. Anga kembali memungut piring dan gelas kotor di atas meja. Anga juga mulai memberikan meja dengan lap basah dan kering sesuai dengan yang diajarkan oleh Nurma. Waktu terus berjalan dan terasa begitu cepat bagi Anga. Sekarang sudah tiba waktunya dia pulang, sementara Nurma masih tinggal di sana karena jam kerjanya beda dengan Anga. Anga memilih naik ojek online, selain karena cepat, ongkosnya lebih murah karena sering ada diskon yang lumayan besar. Dia juga tidak meminta bantuan pada Caca walau sahabatnya itu menawarkan. Dia baru akan meminta bantuan pada Caca kalau sudah berada dalam situasi genting. Dia sampai di depan rumah sekitar pukul 9 malam. Sebelumnya dia tidak pernah pulang sampai selarut itu. Besok kalau Aditya pulang, dia pasti bingung mencari alasan untuk menghadapi pertanyaan Aditya. Kaki Anga melangkah dengan begitu berat. Baru bekerja 1 hari saja badannya sudah terasa remuk, padahal bukan seharian penuh. Hanya paruh waktu saja tapi Anga sudah begitu lelah. Apalagi Mas Adit yang dari pagi sampai sore ya. Gumam Anga sambil membuka pintu rumahnya. Assalamualaikum, ucap Anga berharap Aditya menjawab salamnya seperti biasa. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam. Dek, Anga hafal betul suara itu milik siapa. Anga juga baru sadar kalau lampu di rumahnya sudah menyala semua. Sekarang Anga benar-benar ketakutan, dia bingung alasan apa yang harus dia berikan karena dia belum berpikir sama sekali. Apa yang Anga rasakan saat ini tentu wajar bagi siapa saja yang melakukan kesalahan tapi berusaha menyembunyikannya. Assalamualaikum, ucap Anga berharap Aditya menjawab salamnya seperti biasa. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam. Dek, Anga hafal betul suara itu milik siapa. Anga juga baru sadar kalau lampu di rumahnya sudah menyala semua. Sekarang Anga benar-benar ketakutan, dia bingung alasan apa yang harus dia berikan karena dia belum berpikir sama sekali. Apa yang Anga rasakan saat ini tentu wajar bagi siapa saja yang melakukan kesalahan tapi berusaha menyembunyikannya. Tak lama kemudian Aditya muncul dari kamar. Pria itu sudah memakai kaos oblong juga celana pendek seperti biasa. Itu tandanya Aditya sudah cukup lama tiba di rumah. Mas, kok udah pulang? Anga yang masih terlalu terkejut hanya bisa berdiri mematung di depan pintu. Iya meeting buat besok dibatalkan jadi bisa pulang hari ini. Tapi kenapa kamu baru pulang jam segini dan telepon dari Mas nggak diangkat? Dek, Anga kembali dibuat jantungan. Dia tidak tahu harus menjawab Aditya dengan alasan apa. Anga tadi juga sengaja tidak mengangkat panggilan dari Aditya karena rencananya kalau sampai rumah Kirana akan menghubungi Aditya lagi. Kemana aja kamu? Aditya semakin mendekat dengan tatapan yang tajam dan aneh. Anga benar-benar ketakutan sampai meremas kedua tangannya. Hanya dengan mendapat tatapan tajam dari Aditya saja sudah membuat Anga begitu ketakutan. Aditya semakin mendekat dan Anga harus siap menerima kemarahan dari suaminya itu. Kauda, grab, jantung Anga hampir keluar karena Aditya justru menariknya ke dalam pelukannya. Tangan kekar Aditya, mendekap tubuh Anya yang seksi itu dengan erat seakan tak ingin melepasnya. Mas, gumam Anga bahkan belum mampu membalas pelukan Aditya. Dia masih takut sekaligus terkejut. Mas kangen sama kamu dek, bisik Aditya di pelukannya. Walau hanya berpisah selama 2 hari, tapi Aditya sudah begitu merindukan istrinya. Di sana Aditya terus memikirkan Anga yang berada di rumah. Anga juga kangen sama Mas, balas Anga bersamaan dengan tangannya yang bergerak membalas pelukan Aditya. Beneran kamu kangen sama Mas? Aditya melepas melakukannya, dia ingin melihat wajah istrinya yang begitu ia rindukan. Meski Anga hanya mengangguk untuk menjawabnya, tapi Aditya sudah begitu senang. Dicakupnya kedua pipi Anga dengan kedua tangannya. Dipandangnya wajah cantik yang terlihat kelelahan itu dengan diam. Aditya hanya ingin menatap Anga, mengobati rindu yang 2 hari ini dia tahan karena jauh dari Anga. Diusapnya dengan lembut pipi Anya menggunakan kedua jarinya. Aditya juga menyisihkan anak rambut Anga yang ada di pelipisnya. Sementara Anga, dia masih tetap mendongak menatap Aditya yang tingginya masih jauh darinya. Dia bahkan bisa melihat bayangan dirinya yang berantakan itu di manik mata Aditya. Keduanya saling diam dengan pikirannya masing-masing. Anga juga tak tahu kapan Aditya mendekatkan wajahnya hingga kini bibir Aditya sudah mendarat dengan mulus di bibirnya. Mata Anga berkedip-kedip karena masih terlalu syok. Kini Aditya menciumnya, meski Aditya hanya menempelkan bibirnya saja tapi ini ciuman pertama milik Anga dan Aditya telah mengambilnya. Anga benar-benar membeku seperti patung karena masih terkejut dan tak tahu harus berbuat apa.
Hingga akhirnya Aditya menjauhkan wajahnya dari Anga. Melepaskan bibir yang sepertinya masih begitu diinginkan Aditya itu. Maaf dek, Mas sudah lancang." Tiba-tiba Aditya gugup di hadapan Anga seperti itu. "Enggak apa-apa kok Mas. Anga kan istri Mas." Keduanya sama-sama gugup hingga suasana begitu canggung di antara mereka. Aditya sendiri juga tidak tahu kenapa dia bisa lepas kendali seperti itu. Apa rasa rindunya pada Anga selama 2 hari telah membuatnya hilang akal sampai berani mengecup bibir Anga yang selalu terlihat menggoda. Anga mandi dulu ya Mas." "Iya, Mas akan siapkan makan malam buat kita." Aditya menggaruk tengkuknya. "Apa yang Adit tadi?" Anga segera memegang bibirnya yang masih begitu terasa ciuman yang diberikan Aditya. "Apa Mas Adit sadar tentang apa yang dia lakukan?" Tapi Feskisku, Anga sedih karena telah kehilangan pertamanya tapi dia juga senang karena suaminya sendiri. Anga merasa senang karena menurutnya hubungan mereka berdua ada kemajuan. Tapi bisa dibilang enggak sih? Kan cuma nempel doang. Anga kembali memegang dadanya lagi, jantungnya masih berdetak begitu kencang di dalam sana. Apa yang Aditya lakukan tadi sungguh di luar dugaannya. Kalau sudah begini, Anga takut salah paham. Dia takut menyimpulkan sendiri bagaimana perasaan Aditya kepadanya. Anga mencoba menepis pikirannya saat ini karena bisa saja yang Aditya menciumnya tanpa sadar dan bukan dari hatinya. Anga selesai membersihkan diri masih dengan membawa rasa malunya untuk berhadapan dengan Aditya. Menghadapi suaminya saat ini seperti ingin menghadapi dosen pengujinya. Rasanya takut, gugup dan entahlah, Anga juga bingung. "Ayo makan dulu." Aditya menggeser bangku di sebelahnya. Dari penglihatan Anga, Aditya tampak biasa saja setelah ciuman mereka tadi. "Mas belum makan dari tadi." "Belum, Mas nungguin kamu." "Tapi kan ini udah malam banget Mas. Harusnya Mas makan dulu aja tadi nggak usah nungguin Anga pulang." Anga jadi semakin merasa bersalah. Dia pulang malam karena bekerja, sedangkan suaminya menunggu di rumah meski Anga tidak tahu kalau Aditya sudah pulang. "Nggak apa-apa, Mas tadi belum lapar. Lagian Mas juga pinginnya makan berdua sama kamu." "Ya sudah Anga ambilkan buat Mas ya." Anga mulai melayani suaminya, mengambilkan nasi serta lauk yang telah dimasak suaminya sendiri. "Kamu tadi belum jawab pertanyaan Mas Dek. Kamu dari mana kok pulangnya malam banget?" Anga kembali merasa gugup. Tangan yang memegang piring untuk Aditya juga terlihat gemetar. Anga buru-buru meletakkan piring itu di depan Aditya. Dia tidak mau kegugupannya itu terbaca oleh suaminya. "Maaf Mas, tadi Anga ngerjain tugas sama Caca. Anga juga mau minta maaf kalau mulai sekarang Anga bakalan sibuk sama tugas dan pastinya bakalan pulang malam kayak gini lagi." "Tugas?" "Iya Mas, Anga sudah ketakutan kalau Aditya menanyainya lebih jauh. Aditya pernah kuliah, tentu saja dia harusnya tahu tentang penguatan di kampus itu bagaimana." "Ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau pulang malam kayak biar Mas aja yang jemput. Kalau nggak bikin tugasnya di sini aja biar Mas nggak khawatir sama kamu. Intinya kalau ada apa-apa, kamu ada di mana, kamu harus bilang sama Mas ya, biar Mas nggak cemas di rumah." "Iya Mas, Anga ngerti. Maafkan Anga Mas. Anga bukan istri yang baik karena harus bohong sama Mas Adit."